Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MS Muhaimin. Saya di Masjid Agung Semarang sebagai Sekretaris Takmir Masjid Agung Semarang. Dan kebetulan di tahun ini saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khataman Al-Quran dalam rangka Haul Al-Mahfulah Kiai Haji Durmudi Taslim Al-Hafidh yang merupakan rangkaian dari kegiatan Kauman Kampung Quran. Mengapa Kauman Kampung Quran perlu dicanangkan di Kauman Semarang? Sebelum ada pencanangan Kauman Kampung Quran, Kauman Semarang sudah dikenal sebagai pusat pembelajaran Al-Quran, pusat pengembangan Al-Quran, bahkan pusat produksi Al-Quran. Terbukti di sini ada penerbit besar yang namanya PT Karya Toha Putra. Bahkan PT Karya Toha Putra itu termasuk 4 besar di Indonesia percetakan Al-Quran. Sejak tahun 60-an sudah jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta mungkin Al-Quran yang dicetak oleh Toha Putra. Kemudian kebetulan pula di sekitar masjid itu ada 3 pondok pesantren Al-Quran. Yang pertama adalah pondok pesantren Tahafudul Quran yang didirikan oleh Abuya Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh. Kemudian ada juga pesantren yang didirikan sekitar tahun 52 itu, yaitu pondok pesantren Raudhatul Quran yang didirikan oleh Al-Mahfulah Kiai Haji Durmudi Taslim Al-Hafidh. Kemudian ada pondok pesantren yang ketiga yaitu Matlabu Mafazil Quran yang didirikan oleh Al-Mahfulah Kiai Haji Ahmad Naqib Nur Al-Hafidh. 3 pondok pesantren ini sejak dulu sudah dikenal, bahkan tidak hanya di Semarang, bahkan sampai ke luar daerah, bahkan luar Jawa, yang banyak sekali santri-santrinya secara khusus mondok dan menetap di asrama yang ada di pondok-pondok tersebut. Nah, kemudian di samping ada pondok-pondok tersebut, di Kauman juga hampir setiap kampung itu ada guru-guru ngaji yang dengan sukarela membuka untuk memberikan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat di lingkungannya. Dan juga di sini ada juga yang mungkin tidak ngaji secara tradisional di kampung-kampung, ada di sini namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang kebetulan namanya juga sama, Raudhatul Quran, dan itu juga banyak diikuti oleh anak-anak yang secara sistem kelas klasikal, yaitu kita mengadakan pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode qiraati, dan itu sudah berlangsung juga puluhan tahun yang lalu. Nah, dari banyaknya potensi yang ada di sekitar Kauman, apalagi ditambah dengan secara geografis Kauman berada di tengah-tengah kota Semarang, maka kita bertekad, mempunyai cita-cita supaya Kauman ini terus menjadi pusat pengembangan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran dengan memotivasi kepada masyarakatnya, kepada penduduknya, kepada warganya untuk terus belajar Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah maka kesepakatan dari seluruh kampung-kampung yang diwakili oleh RT untuk memproklamirkan, mencanangkan Kauman sebagai Kauman Kampung Quran. Dan itu terjadi pada tahun 2015 di acara khataman juga
itu yang mencanangkan adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj yang waktu itu adalah Ketua Umum PBNU. Nah, dari situlah maka kita membuat program terkait dengan Kauman Kampung Quran. Di antaranya adalah memberikan support ya kepada setiap kampung yang kalau mau belajar Al-Quran kita siapkan, baik itu secara privat maupun secara kelompok di musola-musola. Jadi kebetulan di Kauman itu setiap kampung ada musola. Ya, setiap kampung memang didirikan musola. Lah, makanya setiap kampung di musola itu pun kita berikan fasilitas untuk santri yang sudah khatam bisa mengajar di kampung-kampung itu untuk memberikan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat. Ya, di samping guru ngaji yang sudah ada di masing-masing kampung itu. Itulah salah satunya. Kemudian kita juga memberikan beasiswa kepada warga Kauman yang mau mondok menghafalkan Al-Quran, tapi bukan di sini, gitu, di luar. Jadi biar ilmunya nambah. Kalau ada yang mau, misalnya mau mondok Al-Quran, misalnya di Jambu itu pusat Al-Quran di Kudus, atau di Bustanu Usakil Quran yang di Demak itu, atau mau dimanapun juga, kalau misalnya mereka mau, kita akan memberikan beasiswa agar bisa nantinya menjadi penerus pembelajaran Al-Quran yang ada di Kauman. Nah, ini memang mengapa perlu dicanangkan Kauman Kampung Quran, karena kita takut ya dengan banyaknya sekarang ini godaan-godaan yang masuk melalui media sosial, melalui apapun ya, remaja itu, apalagi Kauman sekarang berada di tengah-tengah kota, apalagi sekarang alun-alun juga sudah dikembalikan lagi, pasar jual sudah menjadi pasar yang modern, itu nanti akan banyak sekali godaan-godaan yang masuk ke Kauman. Nah, makanya untuk memperkuat tradisi Al-Quran yang ada di Kauman, maka kita perlu mencantangkan itu, menggelurakan itu di masyarakat, supaya masyarakat secara dini mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa belajar Al-Quran, memberikan bekal pemahaman Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan di masa mendatang. Itu harapan secara keseluruhan dari Kauman Kampung Quran. Nah, Kauman Kampung Quran ini biasanya kita gelurakan kembali pada saat acara Khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran ini diadakan 2 tahun sekali. Mengapa? Bukannya yang khatam sedikit, tidak. Tahun ini Khataman Al-Quran itu akan diikuti oleh 106 santri. 2 tahun kemarin 99 santri. Memang kita melaksanakan 2 tahun sekali. 106 santri tahun ini itu 36 diantaranya adalah santri bil ghaib atau santri bil khifdi atau santri hafalan. Itu sebelum mereka divisuda, mereka harus diuji coba atau imtihan, diuji ya, untuk membaca Al-Quran secara satu gelondong di rumah-rumah penduduk di Kauman ini dari malam sampai pagi, sampai malam lagi, untuk membuktikan bahwa dia layak untuk diberi gelar Al-Hafidh atau Al-Hafidhah atau penghafal Al-Quran. Ya, mereka ini memang tidak dari Semarang, sebagian besar justru dari luar kota Semarang, bahkan banyak pula yang dari luar Jawa. Makanya dengan adanya Kauman Kampung Quran itu juga kita harapannya warga Semarang mau belajar kembali membaca Al-Quran di Kauman ini. Ya. Dan Kauman ini kelebihannya adalah sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang belajar Al-Quran sendiri melalui YouTube atau apa, ya monggo. Tapi itu sanadnya tidak bisa tersambung ke Rasulullah.
Sedangkan kalau di pondok pesantren Kauman ini insya Allah tersambung karena semuanya mesti muaranya pada 3 kiai tadi. Mbah Abi Abdullah Umar, Mbah Yai Turmudi Taslim, dan Mbah Yai Ahmad Nakib Nur. Insya Allah ketiga kiai tadi itu kalau diurutkan bisa sampai ke Rasulullah. Nah, makanya kalau mau belajar Al-Quran dengan sanad yang jelas, monggo di Kauman kita harapkan kita sediakan diri untuk memberikan pengajaran Al-Quran. Tidak hanya untuk anak-anak, bahkan kita sudah mencanangkan kalau ada dewasa, orang-orang kantor misalnya mau pulang kerja, tidak langsung pulang dulu, mampir dulu Kauman, belajar Al-Quran dari awal mula, dari tidak tahu sama sekali akan kita layani. Dan itu insya Allah bisa menambah barokah kita dan juga syafaat Al-Quran di kelak kemudian hari. Kembali ke masalah khataman tadi, 36 peserta khataman itu sudah kita uji dan layak akan kita wisuda. 36 itu bil ghaib, sedangkan sisanya 170 santri itu binador. Binador itu adalah baca tartil dan itu memang satu tingkat yang harus dipenuhi oleh santri sebelum menghafal Al-Quran. Jadi harus khatam dulu binador, kemudian baru menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran itu boleh di 3 pondok pesantren tadi. Bisa di Tahafudul Quran, bisa di Raudhatul Quran, bisa di Matlabu Mafazil Quran. Dan hebatnya 3 pondok pesantren itu sama-sama pondok pesantren penghafal Al-Quran. Tidak ada persaingan, tidak ada menang-menangan, tidak ada saling memperebutkan pengaruh, tidak ada. 3 pondok itu sinergi mengembangkan Al-Quran. Mengapa? Karena 3 pondok itu sama-sama tidak bertujuan komersil, bahkan bisa dikatakan tidak bayar. Bahkan kalau orang mondok itu malah menjadi beban pengasuhnya, bukan malah membuat senang pengasuhnya secara ekonomi, karena pengasuhnya harus menyiapkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya santri tadi itu. Di Pondok Pesantren Raudhatul Quran ada 305 santri. Itu mereka setiap hari dapat makan 2 kali. Dan itu di berasnya itu dapat dari pondok secara gratis, kemudian mereka nanti akan masak sendiri dengan cara patungan itu mereka sendiri. Dan ini semakin banyak orang tentu saja semakin kita akan kerepotan. Dan juga di pondok yang lain, seperti di pondoknya di pondok Tahafudul Quran, itu anak-anak yang mondok di sana. Jadi ada 3 karakter yang berbeda di 3 pondok itu. Pondok Raudhatul Quran, santrinya tidak boleh belajar secara umum, baik sekolah maupun kuliah. Semua harus menghafalkan Al-Quran tok. Itu karena wasiat dari Mbah Yai Turmudi Taslim. Zaman dulu beliau berwasiat, Quran ojo diwayuh. Wayuh itu di apa ya? Kalau orang nikah itu dinomor duakan atau disambit dengan yang lain. Itu tidak boleh diwayuh, istilahnya gitu. Itu di pondok Raudhatul Quran. Sedangkan di pondok Matlabu Mafazil Quran itu justru mereka kuliah semua. Ini memberikan kesempatan kepada para penghafal Al-Quran yang sambil kuliah bisa ikut menghafalkan Al-Quran. Itu yang di Matlabu Mafazil Quran. Berbeda lagi yang di Tahafudul Quran. Tahafudul Quran itu memang mengkhususkan pada pendidikan pada anak-anak SD SMP. Dan mereka harus sekolah. Bahkan hebatnya diantaranya diberikan beasiswa oleh pengasuhnya. Pengasuhnya mendapatkan misalnya bantuan-bantuan untuk memberikan beasiswa kepada santri yang mondok. Dan ini semuanya makanya bisa dikatakan
kita tidak bersaing lah, semuanya punya karakter sendiri-sendiri dan sama-sama tidak ada tujuan komersil dan sama-sama tujuannya adalah sama-sama ingin mengembangkan Al-Quran ini. Makanya itu tadi lah. Tadi kembali ke pondok pesantren tadi, setelah kita menghatamkan Al-Quran mereka itu waktunya bisa antara 5 sampai 7 tahun tergantung kemampuan ya. Setelah itu nanti akan kita wisuda, dan alhamdulillah tahun ini berbarengan dengan kembalinya Pasaran Johar dan alun-alun. Maka tema kegiatan tahun ini pun ditambah, yaitu tasakuran kembalinya Pasaran Johar dan alun-alun Mas dalam rangka khataman Al-Quran Bilghaib binador, memperingati haul ke-16 Kiai Haji Al-Mabrur Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Rangkaian kegiatannya kemarin hari Ahad tanggal 23 Januari diadakan arak-arakan Kauman Kampung Quran. Ini adalah arak-arakan yang ketiga yang keluar dari Kauman. Dulu arak-arakan sudah dilangsungkan berpuluh-puluh tahun ini. Sejak zaman puluhan tahun yang lalu sudah diadakan arak-arakan. Tapi dulu hanya sekitar Kauman saja dan diikuti oleh warga Kauman saja. Pada tahun ini, pada tahun 2017, arak-arakan diadakan di Simpang 5 menuju ke Masjid Agung Semarang. Itu 2017. 2019 arak-arakan diadakan dari Simpang 5 juga menuju ke Masjid Agung Semarang. Untuk tahun 2001, sebenarnya setelah 2019 harusnya 2021. Tapi 2021 karena ada pandemi, kita laksanakan 2022. 2022 ini karena masih pandemi, maka tidak diadakan di Simpang 5 menuju ke Masjid Kauman, tapi diadakan dari Masjid Kauman menuju ke alun-alun setelah melewati beberapa jalan besar seperti Kiai Wad Hasim, Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Imam Bonjol, Mutan Tular, dan kembali ke Jalan Pemuda dan alun-alun. Dan ini alhamdulillah diikuti oleh ribuan peserta. Di antaranya adalah dari 7 grup drum band, dan ada juga dari atraksi baik ondel-ondel maupun atraksi barongsai dan liong. Ini membuktikan bahwa Kauman tetap menjaga akulturasi budaya, ya, tetap menjaga persatuan antar etnis. Karena memang dari dulu Kauman itu terkenal dengan berkumpulnya antar etnis di acara Dugderan. Dugderan itu juga acara yang muncul karena banyaknya etnis yang ikut merayakan di awal bulan Ramadan. Bahkan kalau di Dugderan kita kenal dengan maskot Warak Ngendok. Itu Warak Ngendok adalah asli produk Dugderan, asli produk Masjid Agung Semarang, dan itu hanya ditemui pada saat Dugderan. Tidak pernah Warak Ngendok itu ditemui setelah Dugderan atau Maulud Nabi atau Imlek atau Tahun Baru, tidak pernah ada Warak Ngendok. Ya adanya Dugderan, setelah Dugderan selesai. Ini memang sebuah budaya, akulturasi budaya dari 3 etnis, yaitu pribumi, Arab, dan Cina. Ini memang salah satu keunggulan dari itu. Ini pun kita pertahankan. Makanya ketika kemarin kita mengadakan arahan, unsur Cinanya dengan barongsai tetap kita adakan. Itu rangkaian kegiatan. Kemudian nanti besok hari Sabtu itu puncak acaranya dari ba'dal subuh sampai malam. Diawali ba'dal subuh itu kita akan mengadakan tahtim 500 khataman Al-Quran. Jadi pembacaan khataman Al-Quran 500 khataman. Dan itu real karena
pembacanya sudah kita tentukan, dan nanti ba'dal subuh kita akan membaca bersama-sama, menghatamkan bersama-sama hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 ini. Ba'dal subuh kita akan membaca bersama-sama sampai di Masjid Agung Semarang. Di Masjid Agung Semarang, karena ini meliputi semua pondok pesantren. Kemudian nanti setelah itu kita jam 6 kita hataman. Nanti setelah jam 7, jam 8 kita akan bersama-sama ke Makbarah, ke makom Mbah Kiai Haji Tumudu Taslim yang ada di Berkota. Setelah itu nanti pulang ada acara yang namanya pertemuan alumni dan wali santri ini, yang datang juga nanti ratusan, karena alumni kita sudah banyak sekali tersebar di mana-mana. Insya Allah akan datang, dan puncak acaranya yaitu khataman Al-Quran pengajian akbar yang dimulai jam 8, jam 7 malam ya. Jam 7 malam itu dengan mengundang Bapak Kiai Haji Anwar Zahid Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro, untuk memberikan ceramah. Dan ini alhamdulillah kita laksanakan di alun-alun, dan insya Allah nanti kita akan menggunakan acara ini untuk sekaligus khataman dan juga silaturahim antar ulama, karena nanti diharapkan ada ratusan ulama yang datang untuk ikut serta di acara ini. Sebelumnya yaitu pada malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, untuk hiburan kita akan melaksanakan yang namanya live show Gambus El Aminiyah. Gambus El Aminiyah itu memang pengasuhnya, pimpinannya itu juga seorang Al-Hafidh, juga seorang lulusan pondok kita yang namanya Ustadz Khairul Amin Al-Hafidh. Itu beliau yang memimpin itu, nanti akan mengadakan acara hiburan ya, sambil menghibur sambil kita persiapan pelaksanaan untuk acara event hari Sabtunya. Ini adalah rangkaian kegiatan kita dalam rangka khataman Al-Quran Kauman Kampung Quran.